Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lyricals. Dan kali ini kita berada di segmen belajar eksak yang tentunya bakal ngebahas soal matematika, fisika, dan juga kimia. Dan kali ini kita bakal belajar matematika dasar yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua, atau juga mungkin yang sudah lupa bisa ingat kembali karena pelajaran ini dasar sekali di matematika yang tentunya juga bisa digunakan untuk menghitung di persoalan fisika dan juga kimia. Oke, ada 5 soal yang ingin saya bahas kali ini. Yang pertama, ini soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 di sini ada 1/2 ditambah 2/3. Ini merupakan soal tentang pecahan dasar. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal pecahan ini adalah mencari KPK atau dengan menyamakan penyebutnya. Di sini ada 2 dan 3. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah berapa? Nah, cara nyari KPK yang simpel, yang gampang adalah dengan mencoba menambahkan angka-angka tersebut. Misalkan 2. Nah, 2 ini kita coba tambahkan gitu kan dengan nilai yang sama juga. 2 ditambah dengan 2 jadi 4. Nah, 4 ditambah dengan 2 jadi 6. 6 ditambah 2 jadi 8. Oke, cukup mungkin ya untuk 2 ini 4 angka. Lalu ada 3. Nah, 3 juga sama ditambahkan dengan angka yang sama. Jadi dari 3 ditambah 3 jadi 6, ditambah 3 jadi 9, ditambah 3 jadi 12. Nah, angka yang sama nih seperti ini nih. 6 ya. Di 2 6 ada 6, di 3 juga ada 6. Yang sama nih. Ini merupakan KPK-nya. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, setelah menemukan KPK atau penyebutnya, disamakan penyebutnya, maka teman-teman langsung membagi dengan penyebut yang ada di soal. Jadi 6 ini dibagi dengan 2 adalah hasilnya 3. 3 dikali 1 jadi 3. Oke, karena di sini tandanya plus ya, maka di sini juga tandanya plus atau di jumlah. Sama yang sebelah sini juga 6 dibagi 3 2. 2 dikali 2 jadi 4. Maka hasilnya adalah tinggal dijumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 3 ditambah 4 adalah 7/6. Oke, karena sudah tidak bisa diperkecil lagi, jadi hasilnya adalah 7/6. Jadi itu untuk menjawab sebuah soal pecahan dasar seperti ini. Jadi harus kuasai gitu kan cara untuk mencari KPK-nya atau menyamakan penyebut dahulu, kemudian dibagi antar penyebutnya dan dikalikan dengan pembilangnya. Ketika sudah sama, maka tinggal dijumlahkan. Oke, next yang kedua atau soal kedua nih ada 2x min 4 sama dengan 8. Jadi soalnya adalah berapa nilai dari x-nya. Nah, caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Jadi tinggal pindahkan ruasnya yang tidak bernilai x, atau intinya gini, samakan angka-angka gitu kan yang mempunyai variabel dengan yang tidak. Kebetulan di sini 4 kan tidak kan ya. 8 juga tidak nih, maka mereka akan kita satuin dulu. Jadi 2x. Di sini 4 nih nilainya negatif. Ya kan? Nah, negatif apabila kita lempar melewati sama dengan, maka
nilainya positif. Jadi sama dengan 8 ditambah 4. Nah, tuh sudah ya. Sekarang di sini ada 2x sama dengan 8 plus 4. Maka 2x sama dengan 8 ditambah dengan 4 jadi 12. Nah, karena di sini perkalian 2 kali x kan. Ini 2x ini artinya 2 kali x. Ketika angka 2-nya ini kita pindah ruas, maka karena dikali jadi dibagi, maka x sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi x-nya adalah 6. Apakah benar? Buktikan aja nih. X-nya adalah 6. 2 dikali 6 maka 12. 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Maka nilainya betul. Oke, lanjut teman-teman ya. Soal ketiga nih ada KPK dari 32 dan 64. Untuk mencari KPK seperti yang sudah tadi sebenarnya bisa dengan menambahkan angka-angka yang sama, misalkan 32 ditambah 32 ditambah 32. Kemudian yang 64 juga ditambah 64 ditambah 64 dan seterusnya. Bisa seperti itu, tapi kalau angkanya besar seperti ini kan jadi hitungnya lama, repot juga. Maka ada cara lain untuk mencari KPK, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Jadi satu-satu kita ulas. Jadi kita cross check dulu nih. 32 dibagi dengan angka yang paling kecil ya, dengan bilang prima. Dari 2 dulu, bagi 2 bisa kan ya. 32 dibagi 2, maka hasilnya jadi 16 dibagi lagi dengan 2 jadi 8 juga masih bisa dibagi 2. Jadi 4 dibagi 2 jadi 2. Ya. Jadi 32 itu adalah, karena kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, jadi 32 itu pohon faktornya 2 pangkat 5. Oke, lanjut ke 64 nih. 64 juga sama seperti 32 tadi. Kita bagi dengan 2 dulu, bisa kan ya. Jadi 32 bagi 2 lagi jadi 16. Bagi 2 lagi 8. Bagi 2 jadi 4. Bagi 2 jadi 2. Nah, jadi 64 itu pohon faktornya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pangkat 6. Nah, untuk nyari KPK kita coba cari dari kedua pohon faktor itu yang punya pangkat yang lebih besar. Jadi sini cuma ada 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 6. Yang lebih besar yang mana? 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi KPK dari 32 dan 64 adalah 64. Oke, next soal yang nomor 4 nih. Soal nomor 4, berapa menit dalam sehari? Oke, jadi sehari itu sama dengan 24 jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. Nah, jadi itu harus tahu prinsipnya dulu. Sehari itu 24 jam, dalam sejam itu 60 menit. Untuk itu tinggal mengkalikan aja. 60 dikali dengan 24. 4 kali 0, 0. 4 kali 6, 24. 0, 2 kali 0, 0. 2 kali 12, 2 kali 6 ya, 12. Tinggal ditambahkan 0. Jadi 4 tambah 0, 4. 2 tambah 2, 4. 1 turun. Jadi
1440 menit itu dalam sehari. Dan lanjut soal terakhir nih. Soal ini memang bisa dibilang mudah, karena tinggal kali bagi tambah kurang. Yang penting tahu prinsipnya, bahwa untuk menyelesaikan soal seperti ini kita tahu prinsip kabataku. Kabataku adalah kepanjangan singkatan dari K-nya kali, B-nya bagi, T-nya tambah, Q-nya kurang. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini harus didahulukan adalah kali, perkalian, pembagian, penjumlahan, ya tambahan, atau dan terakhir itu kurang. Nah, soal A ini ada 20 tambah 10 kali 2. Bukan 20 tambah 10 dulu, yang diutamakan perkalian dulu. Maka 10 dikalikan dengan 2, 20 lalu ditambahkan dengan 20 ya. 20 tambah 20 jadi 40. Nah, sama juga yang B, jangan melihat penjumlahan dulu tapi fokus ke perkalian dan pembagian. Sini ada 50 dibagi 5 hasilnya 10. Tambah 5 kali 2 jadi 10 juga. Maka hasilnya sama dengan 20. Tidak seperti itu. Nah, itulah sedikit materi, itu temuan materi ya, sedikit pembahasan kali ini tentang matematika dasar yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat teman-teman ataupun mengingat yang mungkin sudah terlupakan sebelumnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf juga apabila ada salah-salah. Kita saling sharing aja tentunya ya. Tetap stay tune di channel Ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.